yang wajib. Di dalam sholat tidak mengangkat kedua tangan ketika takbir itu enggak batal sholatnya, enggak apa-apa enggak mengangkat tangan. Tidak apa-apa tidak menaruh tangan di dada. Tidak apa-apa setelah takbiratul ihram tidak baca iftitah, tidak membaca ta'awud. Tidak ada masalah, tidak membatalkan sholat secara syar'i. Tapi dengan tidak atau dengan seringnya kita meninggalkan sunnahnya sholat, itu suatu saat nanti kita juga akan meninggalkan yang sunnah abad, gitu. Sunnah hayat sering kita tinggalkan, akhirnya sunnah abad mulai kita tinggalkan lama-lama, ya. Baca Fatihah kata madhab sebelah Bismillah itu gak wajib, kita mulai saja dari Alhamdulillah. Lama-lama seperti itu. Lama-lama seperti itu. Wah, yang namanya sholat gak itu noleh itu kan gak membatalkan sholat. Noleh ke kanan, ke noleh ke kiri itu gak membatalkan sholat. Yang penting dadanya tetap kiblat, menghadap ke kiblat. Akhirnya toleh lama-lama nyopet. Itu konsekuensi daripada orang yang sembrono, orang yang tahawun, orang yang meremehkan daripada sholat, sunnahnya sholat. Kelanjutan daripada sunnah hayatnya sholat, kemarin bulan lalu kita bahas tentang raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Gak ngangkat tangan juga gak apa-apa, tetap sah sholatnya. Makanya gak usah ribut kalau ada orang sholat kadang-kadang ngangkat tangannya Allahu Akbar, ada yang gak membatalkan sholat. Mau yang Allahu Akbar ya terserah. Kadang-kadang kan biasanya calon pengantin biasanya sambil nempat Allahu Akbar, karena di belakang ada calon mertua. Kode. Ada yang ngangkat Allahu Akbar, Kode keras. ada yang Allahu Akbar diputar dulu. Ada macam-macam. Terserah maunya kayak apa, terserah, nggak usah ribut. Oh, barang sunat tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Tapi itu tadi konsekuensinya, orang kalau sudah sering meninggalkan sunnah sholat, lama-lama nanti akan meremehkan yang wajib. Meremehkan yang wajib. Bahwa da'ul yamini 'ala shimal. Sunnah hayatnya sholat selanjutnya adalah meletakkan tangan kanan 'ala shimali, di atas tangan kiri. Tangan kanan di atas tangan kiri. Ini juga begitu, banyak sekali cara-caranya. Ya, kalau kepingin makhot referensi, kalau ada orang sholat meletakkan tangan di hati, itu ada dalam kitab Kasyifatus Saja. Syarahnya Safinatun Najah itu ada. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani itu menjelaskan, ya wala ba'sa wad'ul yamin 'ala shimal fi qalbihi. Ya. Jadi di sini posisinya dengan niat untuk nekan hati. Gak masalah. Ada yang begini juga ada. Tapi ada yang begini tuh ada. Di atas anunya itu ada. Yang parah lagi, ya nggak meletakkan tangan di dada. Macam-macam. Yang benar yang mana? Makanya ini saya dijelaskan di dalam kitab.
Wa tawajjuhu, dan membaca doa wajah tu wajhiyah. Tawajuh itu bisa disebut tawajuh, bisa doa iftitah. Tapi kalau dalam kitab ini disebut tawajuh, doa iftitah. Karena di situ ada inni wajjahtu wajhiya lillahi. Doa iftitah karena pertama kali dibaca setelah takbiratul wal isti'adzatu, dan membaca ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yustahabbu, disunatkan ayyadha'a. Orang yang sedang sholat disunatkan ayyadha'a, meletakkan kafahu, telapak tangannya, al-yaminu, yang sebelah kanan, alal yusra, di atas telapak tangan sebelah kiri, wa yaqbidu, dan menggenggamkan bikafil yumna, dengan telapak tangan yang sebelah kanan, ku al yusra, pada tengkuk atau pergelangan tangan kiri. Pada pergelangan tangan Kiri. Bukan begini, bukan. Dinginan. Itu orang kedinginan itu. Kadang ada orang yang sholatnya seperti ini nih. Yang benar begini. Atau kadang-kadang sholatnya karena sudah saking delewernya ya. Saking delewernya. Saking delewernya. Tahu delewer ya? Seenak-enak semau-maunya. Delotok. Wa yaqbidu bikafil yumna ku'al yusra, sabata, tetap zalika, meletakkan atau menggenggamkan telapak tangan kanan pada tengkuk atau pergelangan tangan kiri, min fi'lihi, dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Perbuatannya Rasul, sunnah Rasul. Wa yakunul qabdu, kemudian menggenggam, ala rasalil kaffi, itu tadi, pada dalamnya, dalam telapak tangan itu digenggamkan pada tengkuk atau pergelangan tangan kiri, persis di sini nih. Ini cara genggam. Cara meletakkan tangan ketika sholat. Telapak tangan yang tengah ini persis di ros atau pergelangan tangan kiri. Begini kadang-kadang kalau nggak ngerti juga, buat apa sih kok caranya seperti itu? Apa caranya? Itu apa tujuannya? Karena ittiba, sunnah kepada Rasul. Wa awwala ala rasalil kaffi wa awwali sa'idil yusra. Jadi ini tengah telapak tangan ini persis di ini pergelangan, sama di awal atau pergelangan bagian ujung yang dekat dengan pergelangan, lengan, awal atau ujungnya lengan yang dekat dengan pergelangan. Wa qala al-Qaffal, Imam Al-Qaffal berkata, huwa, jadi al-qabdu ala rasghil kaffi wa awwali sa'idil yusra bil khiyari, itu boleh memilih bena basti asabi'il yumna, antara melepas, jadi begini ya, dilepas ini, fi 'amdil mufassili baina basti asabi'il yumna, antara melepas jari-jari tangan kanan, fi 'amdil mufassili, pada tengah-tengah tengkuk, tengah-tengah ros-ros atau ya ros-rosan, wa baina nasriya, dan antara melepas
Jadi boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh direnggangkan boleh, atau Cengkram. dirapatkan. Fisu bisa'idi, nah, di lengan. Boleh begini, boleh begini. Wa yustahabbu ja'aluhuma, dan disunatkan meletakkan, menjadikan dua tangan tersebut, yakni yumna dan yusra, ya, yamin dan shimal, tahta sodrihi, di bawah dada. Kalau di bawah dada itu, kalau kata-kata di bawah dada itu sifatnya umum. Makanya ada yang menyebut di bawah dada boleh, di bawah pusar boleh. Tapi di dalam kitab Fathul Mu'in sana dijelaskan tahta sodri wa fawqa surati, di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Ini yang benar. Rawahu Ibnu Khuzaimah, yang menyatakan bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya Ibnu Khuzaimah. Waqila, dan dikatakan, ada yang mengatakan ya ja'aluhuma tahta surrati, menjadikan apa? Pertemuan tangan kanan, telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri tadi itu di bawah pusar. Ini tapi kil, ya. Kil itu pendapat yang dhaif, kurang sahih. Wa qala Ibnu Mundzir, kemudian Ibnu Mundzir mengatakan huma sawaun, pendapat mengatakan apa, di bawah dada atau di bawah pusar itu sama hukumnya. Li'annahu lam yasbut fihi hadisun, karena di dalam peletakan kedua tangan ketika sholat itu tidak ada hadis yang menjelaskannya di bawah dada apa di bawah pusar. Karena tidak ada hadis yang menjelaskan tentang cara meletakkan bertemunya dua telapak tangan dengan apa tangan, maka nggak masalah kalau ada orang meletakkan dua tangannya di atas atau persis di hati, untuk menekan hati biar pikiran kemana-mana. Kalau kepengen lihat warna corak orang meletakkan tangan itu, kalau nanti sudah berangkat haji semuanya, semau-maunya orang meletakkan tangan. Ada yang nggak pakai diletakkan tangannya, ya cuma ditaruh di samping begitu aja. Dan ada yang seperti tadi saya katakan, mengangkat tangan juga enggak. Jadi kalau orang sholatnya orang-orang Arab coba, kalau sholatnya orang Arab itu kalau Allahu Akbar begini, udah. Ada yang Allahu Akbar, udah. Sambil giring anaknya biar nggak lari kemana-mana. Itu sholatnya orang Arab. Kayak di Arab itu yang sholatnya paling khusyuk itu orang Indonesia. Paling rapi, paling gampang diatur. Selfiean. Tapi gitu, tukang comel. Selfiean. Tukang selfie. Sekarang boleh bebas di Masjidil Haram, selfie bebas. Gak apa-apa. Yang penting jangan pas sholat selfie. Pas tidur selfie. Ya gak masalah, saya sholat selfie gak apa-apa. Gak batal sholatnya, kalau sholat selfie gak batal. Gak batal, siapa yang ngomong batal?
Ambil aja HP. Nah, ada orang khutbah aja bisa selfie kok. Dari baca Al-Quran ketika sholat itu nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang terawih sampai 20 rakaat dalam dia habiskan 1 juz, itu bacanya baca aja. Baca. Jadi kan ada Al-Quran kecil ya, atau Al-Quran gede juga nggak apa-apa karena kecil juga nggak kelihatan. Ini sholat kalau pakai baca Al-Quran. Ketika rukuk, Allahu Akbar, nggak apa-apa, kita harus ini. Nanti ketika selesai baca Fatihah, ketika Fatihah baru berlangsung, dia mulai cari ayat yang dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kan sudah banyak masjid-masjid yang pakai monitor. Di samping imaman sini ada monitor imamnya. Nah, di sana kirain hafal Al-Quran. Baca di monitor. Kalau nggak punya duit, biasanya masjidnya nyediain Al-Quran yang gede itu. Al-Quran yang gede ditaruh di depan imam. Itu punya duit berarti. Saya khawatirnya kalau Al-Quran yang gede itu apa? Balik sendiri kena kipas angin. Kena kipas angin. Balik sendiri kena kipas angin, ini yang saya khawatirkan. Kalau pakai monitor kan bisa disetting, nggak mati sama sekali itu, nggak nutup sendiri. Bisa disetting dalam berapa jam, namanya baru nutup sendiri. Saya lanjut. Jadi meletakkan tangan itu ada yang mengatakan di bawah dada, ada yang mengatakan di bawah pusar. Yang mengatakan di bawah dada adalah pendapat yang masyhur dari para ulama, dikemukakan oleh para ulama, termasuk pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Khuzaimah. Ada yang mengatakan di bawah pusar, dan ini kurang masyhur. Dan kalau menurut Ibnu Mudir sama di bawah dada atau di bawah pusar, karena dua-duanya atau cara meletakkan tangan di dada atau ketika meletakkan tangan itu tidak ada hadis yang menjelaskan. Walau arsalah, dan apabila orang yang sholat itu melepaskan tangan, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dilepas. Walau arsalah, dan andaikan apabila orang yang sholat itu melepaskan yadai pada kedua tangannya, walam yaqbid, dan tidak menggenggam tangannya, kuriha dzalika, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh kalau ada orang sholat udah dilepas, nggak digenggamkan, nggak diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu hukumnya makruh. Qaulul Baghawi, pendapat yang menyatakan bahwa irsal walam yakbid, melepaskan kedua tangan dan tidak menggenggamkan, itu hukumnya makruh. Itu pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Baghawi. Baqal Al-Mutawali, Imam Al-Mutawali berkata, innahu dhahirul madhab, itu madhab dohiri. Madhab dohiri itu madhab yang menyatakan tekstual, ya, madhab yang selalu berpatokan pada tekstual daripada nas. Saya katakan nih biar paham apa sih madhab dohiri itu. Madhab dohiri itu madhab yang kalau di dalam Al-Quran itu apa yang disebutkan di sana itu yang diambil langsung. Contoh, fankihu ma tobalakum, maka nikahlah dengan perempuan-perempuan yang baik. Maka nikahnya menurut madhab dohiri itu hukumnya wajib, karena di sana kalimatnya adalah fi'il amar, perintah. Kalimatnya perintah. Sorop itu. Saya tunjukkan lagi. Ini pendapat daripada madhab Zahiri.
Innama harrama alaikumul maitata waddama walahma khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Jadi mazhab Zahiri itu menyatakan bahwa yang haram itu cuma 4. Yang haram itu cuma 4. Yang pertama adalah bangkai. Yang kedua adalah darah. Yang ketiga adalah daging babi. Yang keempat adalah hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Hanya 4 itu. Semuanya halal. Itu mazhab Zahiri. Semuanya halal. Sampai kalau di dalam firman Allah itu lahmal khinzir, yang halal, yang diharamkan itu daging babi, berarti gajinya, tulangnya, kulitnya boleh dimakan. Karena dalam Al-Quran hanya disebut dagingnya. Itu loh mazhab Zahiri ya. Mazhab yang mengikuti tekstual, apa adanya nas, dibandingkan tanpa disandingkan dengan dalil-dalil yang lain. Ini sudah ada yang diikuti oleh orang Indonesia. Jadi yang halal itu cuma 4 di dalam Al-Quran. Akhirnya ular dimakan, kodok dimakan, bekicot dimakan. Karena nggak ada di dalam Al-Quran. Kalau udah jadi baru. Nggak ada di dalam Al-Quran. Di Jawa Timur ini sudah ada. Di daerah Nganjuk, Kediri, Blitar, itu sudah ada mazhab Zahiri. Selalu mengikuti nas, selalu mengikuti nas. Tapi cuma tekstualnya, gitu loh. Tekstualnya, tulisannya, nas apa adanya, Zahirinya Al-Quran, tanpa melihat tafsirannya, asbabun nuzulnya, pernah nas dinasakh apa enggak, itu apa ayat-ayat muhkam, itu mutlak atau muqayyad, itu am atau khos, itu udah enggak. Lakin naqala Ibnu Sabah, akan tetapi mengambil referensi Ibnu Sabah Ani Syafi'i dari Imam Syafi'i, annau sesungguhnya orang yang sedang sholat, in arsalahuma, apabila dia melepaskan kedua tangannya, walam ya'bus, main-main ya. Walam ya'bus itu tidak main-main, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Yang penting nggak dibuat main-main, nggak tangan kanan nggak ditaruh di tangan kiri, dia juga diam saja. Tapi kan kadang-kadang ada yang begini-begini, ada yang begini-gini, ya kan? Itu yang kalau menurut Imam Syafi'i, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Sabah, itu nggak masalah, nggak ada hukum makruh selama dia tidak mempermainkan kedua tangannya ketika tangannya ini tidak ditaruh di atas tangan kanan, taruh di atas tangan kiri. Wa'allalahu Syafi'i, memberikan sebab pada falaba saat tadi tidak ada hukum, nggak apa-apa tadi itu Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, bi anal maqsuda, sesungguhnya yang dimaksud taskinu yadaihi itu menenangkan kedua tangan daripada orang yang sholat. Bal naqala Tabari, Imam At-Tabari menukil qaulan, satu pendapat, annau yustahabbu, malah ada yang menyatakan bahwa sesungguhnya tidak meletakkan tangan terus diam saja, atau meletakkan tangan dengan tujuan supaya bisa khusyuk. Ini kalau menurut Imam Tabari hukumnya disunahkan. Wallahu a'lam. Berapa? Sudah cukup? Cukup, barangkali ada pertanyaan silakan. Yang tidak ketahuan itu cara meletakkan tangannya ibu-ibu karena tertutup dengan mukena. Ya. Jadi ibu-ibu cara meletakkan tangan itu nggak bisa dilihat bagaimana kalau suaminya semuanya kepingin memeriksa istrinya, sebab
dengan cara meletakkan tangan yang seperti tadi itu bisa menambah kekhusyuan daripada sholat. Itu tujuannya, untuk menambah kekhusyuan daripada sholat. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Silakan. Kasih mic. Kasih mic. Sholat sambil merem. Untuk Kalau menurut Imam Ghazali, kalau dengan merem itu bisa menambah khusyuk, itu tidak masalah. Kalau dengan merem itu bisa menambah khusyuk, itu tidak masalah. Lah kalau meremnya itu karena ngantuk, tidurkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah tidur bangun baru Sholat. itu kalau ngantuk. Jadi kalau mau sholat kok ngantuk, ambil bantal dulu, tidur sebentar, rebahan, nanti baru sholat. Sama dengan Pak, baikkan mana makan dengan sholat dulu? Baikkan makan dulu baru Sholat. Kan saya sering ngomong, enakan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Benar nggak? Baikkan, lebih baik sholat, lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Makan dulu kalau lapar. Duduk. Jadi makanya di dalam sunnahnya Nabi itu kalau Idul Adha itu makannya setelah nanti motong sapi. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat sholat Id disuruh makan dulu. Karena kalau Idul Adha sudah biasa makan, nanti makanya disiarkan melalui makan daging kurban. Kalau Idul Fitri, tunjukkan bahwa hari itu sudah tidak berpuasa, maka makanlah dulu sebelum sholat Id. Makan dulu, berangkat sholat Id sambil ngerokok, kan cakep. baru smile. Itu orang kalau hari ini sudah tidak puasa, kita pesta. Linting. Itu bagian Smile. syukur kepada Allah. Itu perbedaannya. Menurut Imam Ghazali, sholat sambil merem kalau itu bisa menambah khusyuk itu nggak masalah. Tapi kalau sama-sama merem juga nggak khusyuk, melek juga nggak khusyuk, maka sebaiknya melek. Biar kalau ada ular yang lewat, biar tahu. Ya. Oke. Ya, yang lain. Silakan. Dan takor. Aku lagi setelah. Dari selfie ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau nanya masalah sholat yang ditunggangin anak-anak. Ini seandainya saya sholat pas sujud, habis itu anak saya naik di Cucu. Ya, itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Kalau ada orang sholat, Rasulullah itu ketika sholat pernah Sayyidina Hasan itu nunggang di punggung Rasulullah, didiamkan saja sampai Rasulullah nggak bangun-bangun. Itu nggak masalah, sebab Sayyidina Hasan dan Husain itu 7 hari setelah kelahirannya sudah disunat. Putra putri Rasulullah itu 7 hari setelah kelahirannya itu langsung disunat. Nah kalau cucunya Pak Mahmud belum disunat nunggang, itu sama dengan Pak Mahmud membawa najis. Jadi kalau membawa najis
Kalau anak digendong itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau anak cuma nempel, sholat di sampingnya, dia belum sunat, itu tidak membatalkan karena dia tidak membawa najis. Membatalkannya itu karena dia membawa najis. Nah, Gendong najis itu loh. Sama dengan ketika orang sholat pakai sendal, sendalnya ada najisnya. Kalau sendalnya itu dipakai bisa batal karena dia memakai pakaian yang najis. Tapi kalau sendal itu dilepas, walaupun sendal itu ada najisnya, dia hanya sholat di atas sendal, itu tidak membatalkan sholat karena dia tidak membawa najis. Paham? Paham. Paham. Nah, Orang kalau pakai sendal, sendalnya ada najis, batal karena dia memakai. Sama dengan ada anak yang digendong, anaknya masih belum disunat dan membawa najis, berarti dia bawa najis. Tapi kalau anak yang belum sunat itu di sampingnya, hanya di sampingnya ikut sholat nempel di sampingnya orang yang dewasa ya yang sedang sholat, nggak batal karena dia nggak paham. Paham tuh. Tuh yang membedakan di dalam syariat itu sini. Padahal sama-sama. Ya, kalau bahasa apa ya? Memang syariat itu sifatnya zahir. Orang nyuci itu kan sebenarnya kalau secara kasat mata ya kan sama. Pakaian duluan apa pakaian belakangan kan sama, bercampur dengan air. Tapi secara syariat kalau air masukkan maka airnya ketiban kejatuhan najis. Tapi kalau pakaiannya dulu yang kena najis baru disiram air, maka pakaiannya menjadi suci. Karena di sini air menguasai, tapi kalau yang tadi airnya duluan baru pakaian, ini air kejatuhan najis. Karena makanya nggak ada namanya air itu najis dengan sendirinya, selalu mutanajis bahasanya. Air najis berarti airnya ada sesuatu yang jatuh, gitu loh. Bahasanya mutanajis. Cuman kadang-kadang najisun, air najis, tapi yang dimaksudkan adalah air mutanajis, air yang Najis. itu perbedaannya. Makanya ini MUI pernah mau bikin program, pernah mempunyai program memberikan edukasi kepada pedagang-pedagang pecel lele, ayam goreng. Itu cara mencucinya kadang-kadang nggak tahu. Air seember itu buat nyuci lele sampai 10 kilo. Sampai warnanya air itu sudah nggak ada jernih-jerninya sama sekali. Hitam kelam, merah jingga. Ini kan najis. Merahnya merah gelap. Cara nyuci ayam harus ayam dulu ditaruh dan disiram air. Jangan air penuh di bak kemudian baru dimasukkan ayam yang ada darahnya. Darahnya tadi sudah darah masfuhan, darah yang mengalir, itu bisa jadi najis. Ingat-ingat cara nyuci lele, nyuci ayam. Marhaban ya. Waalaikumsalam. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat.
Ayo kita semangat terus untuk thalabul ilmi. Amin. Mudah-mudahan bagian daripada sedekah yang digambarkan oleh Rasulullah, afdhalus sedekah man ta'allama wa 'allamahu nas. Sedekah yang paling utama adalah orang yang mau belajar, setelah belajar kemudian diajarkan kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi sama Andi. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa Adi sama Andi. Tampol pada. Adi sama Andi. wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fa'fa'na واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا